adik-adik, gimana nih kabarnya pada hari ini? Harusnya sih baik ya, soalnya tadi malam udah tidur, sekarang kita bisa bangun kembali dan hari ini kita waktunya untuk menghadap kepada Tuhan. Sebagai pembuka pada ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah di pagi hari ini. Walaupun virtual Tuhan, tapi kami tetap semangat untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu berjudul Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik, siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ani. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah sekolah minggu virtual hari ini bersama dengan Ibu ya. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak boleh menyiapkan Alkitabnya dulu ya. Ya. Nah, untuk firman Tuhan hari ini masih di perjanjian lama. Ya, siapa yang ingat minggu lalu pembacaannya dari apa? Ya, dari Keluaran. Minggu sekarang juga pembacaannya masih dari Keluaran. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Lipat tangannya.
Tuhan Allah yang baik, terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai kami dari hari selepas sehari. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, Roh Kudus-Mu senantiasa hadir tengah-tengah kami, hingga kami boleh senantiasa memahami firman-Mu, terlebih kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini masih di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ibu akan membacakannya, anak-anak boleh menyimaknya dan membacanya di dalam hati ya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah nyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian firman Tuhan untuk hari ini, anak-anak. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak, pasti anak-anak bertanya ya, kok sekolah minggunya tentang Musa terus ya? Beberapa minggu yang lalu tentang Musa. Lalu apa sih maksudnya? Kok ibu guru sekolah minggu menceritakan tentang Musa? Ya anak-anak, anak ingin mengetahui
karya Allah dan Musa dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 ini, lalu begitu besar kasih Allah akan umatnya. Anak-anak masih ingat perjalanan Musa memimpin bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak halangan dan rintangan. Ya, salah satunya tulah-tulah, lalu apalagi ya, minggu kemarin menyeberangi laut Teberau. Ya, masih ingat kan minggu kemarin Musa memimpin umat Israel menyeberangi laut Teberau, maksud Ibu ya. Lalu Tuhan juga menyertai Musa. Kalau malam, apa masih ingat? Ya, kalau malam Musa disertai Tuhan oleh tiang api, kalau siang oleh tiang awan. Nah, anak-anak, ada lagi nih yang baru seminggu kemarin ya. Siapa yang masih ingat? Ya, dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu perintah-perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh umat Israel. Ya, salah satunya adalah jangan menyembah Allah lain. Ya. Nah, anak-anak, Ibu mau cerita dulu ya. Umat Israel adalah umat yang diselamatkan atau dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir. Namun dalam kehidupan umat Israel tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Allah yang telah membebaskan kehidupan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak, Tuhan Allah selalu berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk untuk umat Israel melalui Musa, yaitu seperti salah satunya adalah memberikan 10 perintah Tuhan. Ya, anak-anak, Tuhan Allah berbicara kepada Musa agar umat Israel itu selalu patuh, selalu hidup berbuat baik, mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, anak-anak. Nah, suatu hari Musa sedang berbincang-bincang di Gunung Sinai. Seperti biasa, Musa meminta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk umat Israel. Nah, dirasakan oleh umat Israel, saya itu kok Musa lama banget ya di atas gunungnya. Apakah Musa gak mau turun lagi ya, atau mengundur-undurkan diri? Lalu umat Israel berbicara kepada Harun, coba tengok ke atas, Musa kapan turunnya ya? Lalu mereka tidak sabar menunggu jawaban apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Lalu Harun berbicara, kumpulkan semua emas yang ada di anting istrimu, semua yang ada, emas yang ada di umat Israel dikumpulkan. Lalu dilebur, dibuat jadi apa? Ya, jadi dilebur jadi anak lembu emas. Jadi patung lembu, tahu kan lembu ya, lembu. Nah, lembu emas lalu ditempatkan di bait suci, di bait Allah. Lalu mereka bergembira. Mereka bersorak-sorai. Inilah Allah yang memimpin dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka bergembira. Mereka lupa bahwa yang memimpin mereka itu adalah Tuhan Allah. Nah, anak-anak, kira-kira Tuhan senang gak ya umat Israel melenceng, umat Israel lupa terhadap Tuhan yang telah menyelamatkan mereka? Ya, Tuhan melihat ke bawah, aduh sakit saya, sedih saya, kata Tuhan. Musa, coba kamu turun, lihat umatmu bangsa Israel telah melenceng, lupa terhadap saya. Lalu Musa melihat ke bawah, wah ternyata betul umat Israel sudah melupakan Tuhan Allah. Mereka menduakan Allah
yaitu mereka menyembah anak lembu emas yang dibuatnya sendiri, dibuat oleh mereka bangsa Israel. Harun yang adalah teman Musa, dia diam aja, dia takut terhadap bangsa Israel yang banyak waktu itu. Jadi nurut aja Harun hingga membuatkan patung anak lembu emas. Lalu sedihlah hati Musa. Musa naik lagi ke atas untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan Allah, tolonglah, ampunilah bangsa Israel, umatmu ini. Tolonglah Tuhan, jangan kau timpakan murkamu, kata Musa. Lalu Tuhan Allah ingat bahwa akan membinasakan mereka yang tidak taat kepada Allah. Musa memohon dan memohon agar Tuhan Allah memaafkan bangsa Israel. Lalu Tuhan Allah ingat bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan bangsa Israel. Ingat akan janjinya kepada siapa ya? Kepada janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel. Lalu Tuhan hatinya menjadi luluh dan memaafkan bangsa Israel. Begitu besar kasih Allah kepada umat Israel ya, anak-anak. Begitu juga kepada kita saat ini. Allah sangat sayang kepada kita. Ibu mau bertanya nih anak-anak. Pernah nggak anak-anak meminta sesuatu kepada orang tuanya? Pernah? Pernah minta apa? Makanan? Mainan? Oh iya, kalau di zaman sekarang pasti mintanya sesuatu yang membuat anak-anak setiap hari yang anak-anak lakukan di rumah. Main game. Berarti minta apa sama orang tuanya? Minta kuota kalau zaman sekarang. Nah, terus mama ke papanya bilang begini, tunggu. Anak-anak berarti harus menunggu. Jangan sampai anak-anak menggerutu, mama gak sayang, papa gak sayang, gak memberikan apa yang saya inginkan. Nah, Tuhan senang gak kira-kiranya begitu? Tidak senang. Anak-anak belajarlah menunggu. Nah, orang tua juga kan harus bekerja untuk mencari uang, untuk memberikan kuota untuk anak-anak. Anak-anak pasti diberikan sama orang tua karena orang tua sayang sama kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang kuotanya sudah dibeli nih. Lalu anak-anak main apa? Biasanya main HP, main handphone, main game online. Mabar dengan temannya. Nah, lalu apa coba? Kadang-kadang kita lupa, anak-anak lupa. Main terus. Lupa apa? Coba. Lupa berdoa. Lupa apa lagi? Lupa segalanya, disuruh makan jadi lupa, nggak mau. Terutama biasanya membaca Alkitab, lupa. Lalu orang tuanya bilang, adek, kakak, abang, baca dulu Alkitab, berdoa dulu, boleh main. Anak-anak baca Alkitab, cuman baca Alkitab beberapa detik, cuman berapa ayat, sudah aja. Yang lamanya apa? Lamanya main game bisa berjam-jam, mabar. Nah, tanpa tidak disadari, kita atau anak-anak sudah menduakan Tuhan. Dengan tidak disadari anak-anak membangun anak lembu emas. Yaitu apa di zaman sekarang? Keinginan daging kita lebih kuat. Daripada kita harus berdoa, harus baca Alkitab, kita lebih mementingkan main game. Mulailah sekarang anak-anak untuk belajar taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua. Boleh main game, kita belajar bijaksana, belajar bijak mana yang harus dilakukan lebih dulu, mana yang harus dilakukan keinginan kita atau main game. Anak-anak, ibu berpesan untuk anak-anak sekolah minggu, bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, bagi kita semua, bagi ibu juga. Ibu juga masih belajar untuk mengekang keinginan daging ibu, mengekang setiap hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, anak-anak,
Ibu berpesan, marilah kita berkomitmen untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan ya. Beribadah kepada Tuhan sekarang kan Bu nggak boleh ke gereja. Nah, anak-anak boleh mengikuti ibadah streaming ataupun ibadah sekolah minggu virtual ya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan jangan lupa juga untuk membaca Alkitab. Satu lagi, saling mengasihi juga adalah ibadah ya. Nah, anak-anak, untuk firman Tuhan hari ini Ibu menekankan setialah kepada Tuhan untuk tetap setia beribadah dimanapun kita berada. Jangan pernah menduakan Tuhan ya. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan diambil dari ayat hafalannya Keluaran 20 ayat 4. Ini yang minggu lalu kita baca loh. Ya, siapa yang ingat tentang 10 firman Tuhan? Ya, di dalam ayat hafalan Keluaran 20 ayat 4 berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan lupa ayat hafalannya ya anak-anak. Ibu tunggu. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu meminta pertolongan dari Tuhan. Lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Engkau senantiasa mengasihi kami. Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap taat dan setia hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah kami boleh belajar bijaksana, belajar untuk senantiasa apa yang harus dilakukan lebih dulu, terutama senantiasa mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, ajar kami untuk senantiasa saling menguatkan, dan senantiasa kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit biarlah Tuhan boleh jamah, Tuhan senantiasa boleh pulihkan mereka. Tuhan, kami juga bersyukur anak-anak sekolah minggu telah menyelesaikan ujian sekolah dan sekarang tengah menantikan kenaikan kelas. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka rancangkan, Tuhan senantiasa berkenan memberkati. Biarlah rancangan-Mu yang lebih besar bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, pendamping. Biarlah semua mereka boleh tetap setia untuk senantiasa mendampingi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bahwa kita semua harus taat menyembah kepada Tuhan saja. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya untuk menghimpun persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui orang tua di kebaktian umum. Sambil kita persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan walaupun sedikit. Berkatilah persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyi satu lagu lagi berjudul Anak-anak Puji Nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, tengah, hingga akhir ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu taat dan setia padamu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan harus sekolah minggu lagi. Dadah.